Pada hari ini kita akan sharing firman Tuhan mengenai baptisan air, yang alkitabiah dan yang tafsiran. Baptisan air ini sangat penting karena beraneka ragam pandangan umat Kristen dari denominasi yang berbeda-beda dengan sudut pandangan yang berbeda, sehingga kita perlu ada kejelasan yang pasti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih jika pada hari ini kami akan sharing bersama kebenaran firman-Mu, bagaimana setelah kami percaya kepada Tuhan, kami akan masuk memberi diri kami untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat memahami arti baptisan air ini dengan benar, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu dikasih, seperti kita ketahui bahwa begitu banyaknya bentuk aneka baptisan air. Ada baptisan air yang memang dilakukan ketika seseorang itu sudah dewasa, artinya mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, mengenal Yesus secara pasti dengan hatinya. Ada juga baptisan yang dilakukan ketika seseorang masih bayi atau kanak-kanak, gitu ya. Perbedaan-perbedaan ini ada juga baptisan yang dilaksanakan ketika itu dengan secara selam, ya. Ada yang percik dan yang lain sebagainya. Sehingga timbullah pertanyaan bagi diri kita, sebenarnya secara alkitabiah apakah baptisan air itu dan bagaimana cara melaksanakannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita akan melihat bersama-sama sambil host memberikan kita jadi co-host supaya bisa menampilkan Udah host. presentasi, gitu ya. Udah ya. Supaya bisa kita simak bersama-sama, karena kebenaran firman Tuhan haruslah kita lihat dengan baik dan juga secara sederhana, agar kebenaran itu sendiri yang berbicara atau memberikan informasi dengan kita. Ya, kira-kira seperti itu. Amin, amin. Nah, baptisan air yang alkitabiah dan tafsiran ini mewarnai, gitu ya, kehidupan kekristenan, denominasi gereja yang ada. Ya. Nah, kita lihat berawal dari manakah baptisan air ini. Ya. Nah, baptisan air ini pertama kali tentu saja dikenalkan oleh seorang utusan Tuhan yang kita kenal namanya Yohanes Pembaptis, anak dari Zakaria, yang memang diutus Tuhan ya mendahului kedatangan Yesus Kristus, sehingga dia melaksanakan tugas pada waktunya. Nah, itu tercatat dalam Matius 3, ya. Baik itu dari ayat 1 sampai 11, tapi kita akan pilih saja ayat yang mewakili langsung. Ya, demikian firman Tuhan. Matius pasal 3 ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saya ulangi lagi, ayat 6 ini sangat penting. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ayat 11. Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya, jadi Yohanes mengatakan bahwa baptisan air yang dia laksanakan itu adalah bagi orang-orang ya yang sudah bertobat, dan ini menjadi suatu tanda pertobatan. Ya, ini adalah realita kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus memberikan amanatnya, ya amanat agungnya kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga dan sebelum pencurahan Roh Kudus. Di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka.
Ya, jadi dikatakan dan baptislah mereka. Jadi kita tahu ini adalah perintah Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Kita ulangi dengan baik, Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya, artinya percaya kepada berita Injil, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, dan dibaptis akan diselamatkan. Nah, di dalam Lukas 24 ayat 47, ya, dan lagi dalam namanya. Nah, itu jadi catatan yang sangat penting karena para muridnya pada saat itu juga belum begitu mengenal Yesus secara baik dan segala perintahnya, maka di ayat 45 Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, dikatakan ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Setelah berita amanat agung ini, tentu kita akan melihat apa yang dilakukan para muridnya, gitu ya. Nah, kita akan melihat setelah Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 itu adalah Rasul Petrus atau Simon Petrus. Simon Petrus adalah seorang murid yang memang sangat khusus, kita katakan, karena dia diberikan amanat bahwa di dalam batu karang ini, yaitu Petrus, ya, yang awalnya namanya Simon, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menyentuhnya. Dan kepada Simon Petrus diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat akan terikat. Jadi pernyataan daripada Rasul Petrus sangat penting. Nah, di dalam Kisah Rasul 2, ayat 37, setelah dia menjelaskan, menerangkan secara detail bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias Sang Juru Selamat manusia, dan satu-satunya jalan perdamaian antara manusia dengan Tuhan untuk diselamatkan, maka ketika, ya, ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, nah, jadi orang-orang yang hadir pada masa Pentakosta pada saat itu hadir dari segala bangsa, ya, berkata ketika mereka mendengar hal itu, yaitu mendengar berita Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Nah, ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Jadi pertama kali katakan bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi pernyataan pertama kali adalah bertobatlah. Nah, setelah bertobat baru dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi jelas di sini Rasul Petrus mengatakan pertobatan dulu barulah dibaptis, ya. Jadi sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu, ya, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Begitu juga dalam amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kira-kira seperti itu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi setelah mereka menerima Yesus, mereka bertobat, lalu memberi diri dibaptis, barulah pengampunan dosa itu, ya, akan terjadi. Jadi tidak dialami oleh orang yang percaya. Jadi pertobatan itu menunjukkan pengampunan. Jadi di sini kita lihat lagi ayat 38, bertobatlah. Nah, dikatakan, dan hendaklah kamu masing-masing memberimu diri baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Kira-kira begitu, ya. Jadi kalau kita balik kalimatnya dari belakang, untuk pengampunan dosa seseorang di dalam Kristus, ya, dia harus bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Ya, kira-kira gitu arti kalimat ini secara sederhana. Nah, kita akan melihat secara sekilas apa itu kata baptis. Ya, baptis berasal dari bahasa Yunani yaitu baptisma. Ya, kata tersebut sepadan dengan kata baptismos yang secara harfiah berarti pembasuhan atau pencelupan. Nah, ini berakar dari
kata verba baptizo, yang secara harfiah berarti membasuh atau mencelupkan. Demikian kata tersebut berasal dari kata bapto, yang berarti mencelup atau menenggelamkan. Nah, itu kata air, ya, asal kata etimologinya dari bahasa dari kata baptis. Oke, kita lihat makna rohani dari baptisan. Nah, ini penting. Ini adalah yang paling utama dari arti sebuah baptisan air. Kira-kira begitu ya. Mau nanti bagaimana caranya, tetapi ini adalah intinya. Ketika makna rohani ini tidak terpenuhi, bisa dikatakan bahwa baptisan air tersebut belum sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Nah, Rasul Paulus salah satu tokoh yang memberikan penjelasan, ya, yaitu kalau Yohanes Pembaptis berbicara bertobat, ya, dan Rasul Petrus bicara bertobat, baru dibaptis, maka Rasul Paulus memberikan penjelasan arti baptisan tersebut. Saudara bisa membacanya di dalam Roma 3, ya, Roma 6. Nah, saya hanya memilih beberapa ayat yang mewakili. Kira-kira begini. Ayat 3 Roma 6. Atau tidak tahukah kamu, nah, ya, bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, ini ya, jadi jelas sekali ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Nah, ini nggak boleh dilupakan arti baptisan. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Ya, dikuburkan ini istilahnya ditenggelamkan, ya, istilahnya dikuburkan. Ya, sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Nah, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, ya, jadi dilahirkan kembali itu melalui gambaran baptisan. Ya, jadi ini arti atau makna rohani yang ada dalam baptisan. Tidak boleh dilupakan bagi saudara dan saya yang membimbing baptisan maupun yang menjalani baptisan, ya, atau sudah dibaptis. Nah, kita lihat selanjutnya. Ayat yang kelima, makna rohani dari baptisan ini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kira-kira begitu, ya, ditenggelamkan, ya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya, kira-kira baptisan begitu, ditenggelamkan, lalu dikeluarkan lagi dari air, gitu ya, itu, ya. Nah, ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi ketika kita ditenggelamkan, dikuburkan dalam kematian Kristus, kita harus mengetahui, harus sadar betul bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, ya, atau telah mati, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ketika kita menerima baptisan, mengetahui persis bahwa tubuh dosa kita sudah hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ini bicara tentang pertobatan sebenarnya, ya. Jadi baptisan itu adalah gambaran satu pertobatan yang terjadi secara rohani, ya. Hanya tata cara bentuk sakramennya yaitu ditenggelamkan, ya, dengan air. Oke. Kita lihat ayat selanjutnya, ya. Ini, ya. Ayat 10 dari Roma 6. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Tuhan. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi ketika saudara dan saya dibaptis, ya, selam dikuburkan, saudara dan saya harus memiliki suatu pandangan bahwa, gitu ya, demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, dikuburkan, lalu naik lagi, ya, itu baptisan, ditenggelamkan lalu naik, kira-kira begitu, tetapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Nah, itu pertobatan, ya. Jadi dia tidak akan lagi mau hidup dalam dosa. Nah, dan ini tentu saja harus dipahami orang yang memberi diri dibaptis. Ya, kira-kira begitu. Ya, itu adalah baptisan air. Nah, sekarang kita lihat makna rohani ini, baptisan ini memberikan tekanan sebagai berikut. Sebab itu, hendaklah dosa jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, itu ya yang dicatat oleh Rasul Paulus, ya, kepada jemaat di Roma. Dan ini bersifat mutlak,
pemahaman ini. Kalau pemahaman makna rohani dari baptisan ini, baptisan air ini tidak kita pahami dengan benar, maka ya pertobatan dan memberi dibaptis kita nggak akan mengerti. Ya. Sehingga banyak orang dibaptis dengan begitu banyak alasan. Ya, maka timbul pertanyaan, apakah anak kecil, bayi mengerti hal ini? Nah, gitu ya. Jangankan anak kecil. Lalu apakah orang-orang yang dibaptis itu mengerti hal ini atau yang membaptis? Karena banyak orang dibaptis karena alasan mau nikah, gitu ya, supaya dapat surat memenuhi, ya, jadi memenuhi perintah-perintah manusia yang ditetapkan di dalam sebuah denominasi. Persyaratan untuk nikah harus dibaptis. Nah, gitu ya. Kalau nggak dibaptis tidak boleh. Lalu dia dibaptis begitu saja tanpa melihat makna rohaninya. Nah, Petrus saja memberitahukan arti baptisan sebagai berikut, ya. 1 Petrus 3 ayat 21. Jadi bukan saya yang ngomong ini adalah firman Tuhan, ya. Yang artinya mau saudara tafsirkan sangat sederhana, karena nggak perlu ditafsirkan, oh pengertiannya begini. Jadi nggak perlu ada tafsir di situ, ya. Nah, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, katanya, yaitu baptisan. Nah, baptisan itu adalah kiasan dari keselamatan di dalam Kristus. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Nah, jadi baptisan itu untuk apa, kata Petrus? Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Tuhan. Nah, ini bicara pertobatan. Memohonkan hati nurani. Tuhan, aku sudah berdosa, aku telah percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menanggung segala dosaku. Sekarang aku mau bertobat dan aku mau dibaptis. Artinya mau menyatakan sepenuhnya, ya, dalam sebuah ikatan bahwa aku benar sudah dikuburkan seperti kematianmu dan aku bangkit dalam kebangkitanmu. Nah, selanjutnya orang tersebut perlu diajar, ya, untuk melakukan firman Tuhan. Jadi tidak berhenti hanya di situ. Nah, sekarang kita lihat baptisan bayi atau anak. Ini tafsiran. Nah, ya, jadi saya mengatakan sesuai dengan firman Tuhan, ini adalah baptis yang pada bayi dan anak itu adalah sebuah tafsiran. Nah, ditafsir oleh banyak tokoh-tokoh gereja, kita katakanlah, ya, atau sebutan bapak-bapak gereja yang mendahului kita, ya. Itu seperti kejadian di mana Rasul Paulus melayani ketika dia datang ke Filipi. Ada seorang perempuan namanya Lydia. Nah, ya, kita lihat baca Kisah Rasul 16 ayat 15. Jadi setelah Lydia ini mendengar firman Tuhan, dia percaya. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Nah, saya garis bawahi dulu seisi rumahnya. Jadi seisi rumahnya ini ditafsir bahwa di situ tentu saja ada bayi atau anak-anak. Nah, ini tafsir. Ya, kita nggak tahu persis apakah memang ada di situ. Maka ditafsir seisi rumahnya. Berarti bisa saja di situ, ya, tanpa terkecuali semua yang ada di dalam rumah tersebut. Suami, istri, anak-anak, apakah itu cucunya barangkali, ya, dan lain-lain. Jadi ada juga pemikiran itu anak-anak di dalamnya atau bayi. Nah, ini yang ditafsir sehingga adalah baptisan untuk bayi. Yang kedua, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 33, yaitu kepala penjara di Filipi. Nah, memang di Filipi ini yang paling cukup istimewa, banyak menjadi tafsiran. Nah, kepala penjara di mana Silas dan Paulus waktu itu dimasukkan ke dalam penjara, lalu oleh pertolongan Tuhan dia keluar. Kepala penjara ini ingin membunuh dirinya, ya, tetapi akhirnya dicegah oleh Rasul Paulus, lalu diberitakan firman Tuhan. Nah, dikatakan ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu setelah dia percaya, membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dibaptis. Jadi, ya, jadi kepala penjara dan keluarganya memberi dibaptis. Nah, ada tafsiran mengatakan bahwa keluarga daripada kepala di penjara ini bisa saja ada bayi atau anak-anak, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah kepala rumah ibadat di Korintus, ya, ini namanya Krispus. Jadi Kisah Para Rasul 18 ayat 8, tetapi Kristus kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, saya huruf besar di sini, bersama-sama dengan seisi rumahnya. Ya, jadi seisi rumahnya, bersama seisi rumahnya. Nah, dengan tafsiran
tentu saja ada anak-anak, ya, ada bayi kira-kira. Dan banyak dari orang-orang Korintus mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Nah, ini satu tafsiran, ya, bahwa pastilah ada anak-anak bayi, kira-kira begitu. Ya, ini tafsiran situasi dan keadaan pada saat itu. Nah, yang lebih meneguhkan lagi sehingga baptisan kepada anak kecil dilakukan adalah apa yang tercatat dalam Matius 19 ayat 13 sampai 14, yaitu dikatakan sebagai berikut. Lalu mereka membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Nah, ini seolah-olah anak-anak kok dibawa kepada Yesus untuk diberkati atau didoakan. Mereka marah. Seakan-akan anak kecil tidak memenuhi ketentuan. Mereka kan belum mengerti apa-apa, mungkin seperti itu. Tetapi ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, jadi dikatakan oleh Yesus di sini dengan jelas bahwa jangan halangi, gitu ya. Mereka juga mempunyai kerajaan surga, walaupun mereka belum mengerti apa-apa. Nah, di dalam sisi ini kita mengatakan ada dua denominasi besar. Satu, hal ini dilakukan dengan penyerahan anak katanya, bukan baptisan anak-anak, ya, tapi penyerahan anak. Tetapi di denominasi lain dikatakan kenapa tidak? Ya, dibaptis saja. Tapi dengan ketentuan sebagai berikut, ya. Ketentuannya ada. Karena dia masih anak-anak, itu masih bayi, maka anak-anak yang dibaptis bagi mereka yang menjalankan baptisan bayi atau anak haruslah orang Kristen. Jadi harus dari keluarga Kristen. Nah, anak yang mau dibaptis dari masa kecil atau kanak-kanak, maka mereka harus didampingi oleh orang tua atau yang mewali. Nah, wali atau orang tua ini harus, ya, ini ada catatan harus. Walaupun kenyataannya tidak semudah itu, tetapi ketentuannya adalah harus mengajarkan kepada anak ini untuk mengenal Tuhan, gitu ya, sampai akhirnya dia mengerti. Nah, akhirnya nanti setelah dia sudah akil balik atau sudah mengerti tentang yang baik dan yang jahat, maka anak ini akan masuk dalam katekisasi, ya, bimbingan, ya, pengarahan di gereja, ya. Jadi mereka diberikan katekisasi, lalu setelah itu sudah selesai, ya, sudah lengkap, tidak perlu lagi dibaptis ketika mereka sudah dewasa karena sudah dibaptis kecil. Nah, ini juga kadang satu sisi mengatakan mereka mengingat bahwa baptisan ini juga seperti perjanjian sunat yang telah ditetapkan Tuhan kepada Abraham di dalam Kejadian 17. Bahwa Tuhan mengatakan bahwa semua anak laki-laki dari Abraham, bahkan semua orang yang bersama dengan dia, baik itu yang menyertai, baik budak-budaknya, ya, pokoknya dalam kumpulan keluarga besar daripada Abraham, harus disunat, gitu ya. Nah, bahkan disunatnya di usia 8 hari. Jadi anak-anak yang 8 hari itu terhisap dari perjanjian sunat supaya mereka tidak dibinasakan oleh Tuhan. Dan anak-anak ini tentu tidak mengerti. Tetapi nanti orang tuanya yang akan menjelaskan kenapa saya disunat. Nah, mungkin begitu pemikirannya. Sehingga baptisan bayi atau anak ini dilakukan di denominasi tertentu. Saudara, timbul pertanyaan, apakah itu benar atau salah? Ini yang kita katakan, selama makna rohani dari baptisan air itu, ya, tidak ditinggalkan, baik secara langsung atau secara menyusul karena ada yang mendampingi, itu perlu kita catat dengan baik, gitu ya, walaupun berbeda pandangan, bahwa makna rohani dari baptisan itulah yang paling penting maknanya. Daripada misal gini, oh Pak, saya maunya dibaptis ketika saya sudah besar, saya sudah mengerti. Nah, buktinya setelah dibaptis masih hidupnya jatuh dalam dosa juga, ya, bahkan tetap, jangankan dia sudah dibaptis, udah sekolah teologi, udah dapat gelar pendeta, udah jadi majelis, udah jadi penatua, udah jadi pengerja, udah melayani Tuhan, tapi faktanya masih hidup di dalam dosa, ya, suka-sukanya. Jadi terjadi kerancuan. Kerancuannya bicara bukan masalah Anda dibaptis dengan cara diselam, dipercik, masalah bayi atau dewasa, tetapi paham tidak, gitu ya.
makna rohani daripada baptisan itu adalah Anda menyatakan setuju dan menerima bahwa kematian Kristus dia dikuburkan, itu artinya manusia lama, tabiat lama kita itu juga turut disalibkan, dan ketika kita hidup bangkit lagi, istilahnya ya, setelah dikeluarkan dari air, kita hidup bangkit dengan hidup yang baru. Sehingga saudara dan saya tidak lagi mudah untuk berbuat dosa. Nah, itu yang penting. Oleh sebab itu, sebagai penutup saya katakan, ya, sesuai dengan amanat agung, siapapun mereka yang sudah menjadi murid Kristus, percaya pada Kristus, lalu mereka bertobat dan dibaptis, itu adalah amanat agung Matius 28 ayat 19, maka selanjutnya orang tersebut harus masuk di dalam ayat 20, yaitu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jika ini tidak dilaksanakan, maka orang yang baru dibaptis tadi, yang sudah menyatakan pertobatan dan dibaptis, maka hidupnya tidak akan tumbuh dengan normal kerohaniannya, gitu ya. Karena yang mengajarkan untuk melakukan firman Tuhan ini ya yang tidak diterapkan. Nah, jadi selain baptisan yang secara alkitabiah saudara dan saya lakukan, jangan lupa bahwa orang yang sudah dibaptis tersebut, yang menyatakan pertobatan karena sudah diampuni dosanya, haruslah diajarkan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Artinya untuk hidup benar, yaitu mengasihi Tuhan dan sesamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah sharing belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami tahu begitu banyak aneka ragam bentuk baptisan air dan hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Namun, sebagian kecil ini pun sangat penting bagi kami, agar kami mengerti dan memahami makna baptisan air yang sesungguhnya, yaitu makna rohaninya. Agar ketika kami menjalani baptisan, menyerahkan diri kami untuk dibaptis, bahwa benar kami sudah bertobat. Dan setelah menerima baptisan itu, kami mau diajar, dan kami bisa diajar, dan kami memiliki tekad untuk melakukan hal-hal yang telah diajarkan kepada kami seturut kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini, apapun bentuk baptisan yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.